stasiun pembangkit powerhouse. Peralatan-peralatan pembangkit listrik. Genset. Genset adalah akronim dari generator set, yaitu suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik, generator, dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu. Turbin uap. Turbin uap merupakan suatu pergerakan mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan roda gigi reduksi dihubungkan dengan mekanisme yang akan digerakkan. Kontrol panel. Kontrol panel adalah suatu wadah yang berbentuk persegi sebagai tempat terpasangnya berbagai komponen atau peralatan listrik. Cara operasional peralatan-peralatan pembangkit listrik. Cara operasional genset. Sebelum menyalakan genset, periksa bahan bakar. Posisi keran pada daily tank harus on atau tetap terbuka. Periksa air radiator. Jika air radiator dirasa kurang, segera tambah air radiator. Periksa air ACCU. Jika dirasa kurang, segera tambahkan. Periksa oli mesin. Jika dirasa kurang, segera tambahkan oli mesin. Periksa kabel RSTN apabila sudah terpasang dengan benar. Pasang kabel ACCU dengan benar dan kuat. Warna merah adalah positif dan sedangkan warna hitam negatif. Buka box panel, kemudian naikkan semua MCB. Saat menyalakan genset, hidupkan mesin tanpa beban, warming up, kemudian lebih selama 10 menit. Periksa oil meter, battery charger, water temperature, voltmeter AC, frekuensi meter, dan hour counter meter. Apabila sudah dalam keadaan baik ketika mesin dalam keadaan hidup. Cara mematikan diesel genset. Turunkan breaker atau matikan beban terlebih dahulu. Kemudian tunggu sekitar 5 menit untuk pendingin mesin, cooling down. Setelah itu baru matikan mesin. Jika menyimpang dari ketentuan AFR, generator pada mesin akan cepat rusak. Ini adalah cara operasional turbin uap. Cara mematikan turbin. Buka keran exhaust back pressure valve BPV untuk menurunkan tekanan pada back pressure valve sampai dengan 0. Hidupkan genset dan lakukan sinkronasi paralel dengan turbin. Setelah dicapai posisi sinkron, pindahkan beban ke mesin diesel. Buka keran uap induk masuk. Tutup keran exhaust uap bekas yang ke back pressure valve. Tutup keran air pendingin. Pastikan lingkungan kerja dalam keadaan bersih. Gambar dan peralatan di kontrol panel power hose. ACB, Air Circuit Breaker. ACB adalah singkatan dari Air Circuit Breaker, yang jika diartikan sama dengan pemutus rangkaian listrik dengan memanfaatkan udara untuk meredam busur api. ACB berfungsi sebagai penghubung atau pemutus yang dioperasikan secara manual maupun otomatis. MCCB, Mouled Case Circuit Breaker. MCCB adalah pemutusan rangkaian yang berbentuk persegi atau kotak. Alat ini biasanya digunakan untuk sumber listrik bertegangan 0 sampai 1000 volt dan berfungsi sebagai pemutus atau penghubung rangkaian listrik secara manual. MCB Miniature Circuit Breaker. MCB adalah alat pemutus rangkaian yang berbentuk kecil. Alat ini memiliki fungsi yang sama dengan MCCB, yaitu memutuskan atau menghubungkan rangkaian listrik. Pilot lamp. Pilot lamp pada panel listrik biasanya berfungsi sebagai lampu tanda fase RST, lampu indikasi run stop,
pada panel MCC, motor control center, dan berbentuk lampu pada lainnya. Pilot lampu memiliki berwarna-warna seperti merah, kuning, hijau, biru. Pilot lampu memiliki tegangan kerja yang beragam, ada yang 220 volt, 24 fdc, 12 fdc. Push button atau disebut juga dengan tombol ampermeter. Panel listrik juga biasanya dilengkapi dengan komponen alat ukur. Salah satunya adalah ampermeter. Ampermeter berfungsi sebagai alat ukur alur listrik dan biasanya terhubung dengan sensor arus yang disebut dengan CT, current transformator. Current transformator CT, current transformator, berfungsi untuk mengukur arus yang melewatinya, kemudian mengirimkan nilai arus tersebut ke ampermeter. Voltmeter, salah satu komponen alat ukur yang juga terdapat pada panel listrik adalah voltmeter. Sesuai dengan namanya, voltmeter berfungsi sebagai alat untuk mengukur tegangan listrik. Magnetic kontaktor. Magnetic kontaktor adalah salah satu komponen utama pada panel listrik. Alat ini berfungsi sebagai penghubung atau pemutus rangkaian dengan prinsip kerja induksi magnetik. Thermal overload relay (TOR). Thermal overload relay (TOR) berfungsi sebagai pengaman elektromotor pada panel MCC, motor control center. Inilah gambar diagram alir distribusi daya listrik. Boiler 20 ton per jam. Turbin uap 3 kali 700 kW. Generator 3 kali 800 kW. Genset 2 kali 300 kW. Panel induk. Stasiun loading rem 4 kW. Stasiun tracing 10 kW. Stasiun kernel 120 kW. Stasiun pressing 135 kW. Stasiun water treatment 10 kW. Stasiun boiler 117 kW. Stasiun klarifikasi 8 kW. Water intake 200 kW. Workshop 30 kW. Perumahan karyawan kantor dan penerangan pabrik. Cloud card distribusi daya. Kapasitor bank. Kapasitor bank adalah merupakan salah satu komponen elektronik yang dibangun dari sejumlah kapasitor, di mana fungsi dan tujuannya untuk membaiki KOSPI atau disebut juga faktor daya. Kapasitor bank terdiri dari kapasitor, penghubung, kontaktor, pengaman fuse breaker, pengatur faktor daya, power factor regulator, indikator lampu, dan alat-alat bantu kontrol. Turbin uap, turbin generator. Fungsi turbin uap adalah untuk dapat menggerakkan generator listrik serta memindahkan fungsi untuk pembangkit daya hingga tegangannya bisa ditransfer terhadap peralatan-peralatan pengolahan. Inilah gambar dan spesifikasi turbin uap. Spesifikasi generator. Kapasitas 800 kW, RPM 150, voltage 380, frekuensi 50 Hz, IXH temp N 300F. Fungsi governor. Governor berfungsi mengontrol penyalur oleh pompa bahan bakar sesuai dengan posisi stroller atau katup, cerat dan beban mesin, yang berarti mengontrol kecepatan mesin atau menghentikannya dari kecepatan yang berlebihan. Governor merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah mengatur kecepatan putaran RPM turbin dengan cara mengendalikan jumlah pasokan uap masuk ke dalam turbin, sehingga ketika putaran turbin yang dibutuhkan tinggi maka dapat dinaikkan dengan cara mengatur governor, dan cara sebaliknya, bila putaran turbin terlalu tinggi maka dapat diturunkan dengan menggunakan governor.
Governor juga dapat berfungsi sebagai pengaturan frekuensi dalam sistem kelistrikan generator dengan cara mengatur input uap yang bertekanan dari boiler dalam putaran dengan frekuensi 50 Hz dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap frekuensi dalam sistem kelistrikan. Cara kerja governor adalah mengendalikan pasokan uap masuk ke turbin yang akan digunakan untuk memutar sudut-sudut turbin. Pengendalian uap yang masuk ke turbin dilakukan dengan governor. Governor akan menambahkan atau mengurangi jumlah uap yang masuk ke turbin melalui katup valve yang terhubung langsung dengan saluran input uap. Ketika speed setting adjusting screw diputar, CW clock screw, maka akan menggerakkan feedback lever dan mendorong ke bawah speeder spring, dan Flyweights akan bergerak ke arah dalam sehingga pilot valve plunger akan bergerak turun, membuka kontrol land port. Oli masuk ke servo piston sisi bawah, kemudian servo piston bergerak naik dan menambahkan pembukaan steam sehingga speed naik. Untuk menjaga agar tekanan oli tetap terjaga, maka di dalam governor dilengkapi dengan akumulator. Cara pemeliharaan dan perawatan turbin uap. Maintenance turbin uap. Apabila turbin berhenti, maka semua valve yang berhubungan dengan turbin ditutup supaya tidak terjadi korosi. Lepas casing sudu. Kontrol dan bersihkan bila korosi atau cacat, segera reparasi atau ganti baru. Lepas metal dari porosnya, bersihkan. Ukur kausan metal, bila kerennya melebihi yang disyaratkan, segera ganti. Lepas karbon ringnya, bila aus atau cacat, ganti yang baru. Periksa gigi low speed reducer, bila cacat atau aus segera direparasi. Periksa minyak pelumas, bila perlu ganti yang baru. Harian. Periksa visual bagian luar turbin, kebocoran kekendoran. Oil pressure loop system, level minimal 50%, tekanan 1,2 bar. Oil inlet bearing 420C, ring oilation, level pada bearing sesuai marking. War governor, level oil sesuai marking. Vibrating, maksimum level buat tren vibrasi. Mingguan oil pump, delivery pressure oil, auto start sesuai pressure setting. Kualitas oil, kandungan air, keasaman, viskositas. Governor level connection, lubrikasi mencegah sticking. Tahunan atau LMG, luar masa giling. Pemeriksaan atau pembongkaran, ukur semua clearance dengan standar. Periksa casing dan bolt pengikat. Bongkar strainer. Periksa governor valve. Periksa katup trip TTV. Periksa bantalan jurnal. Terus cek reservoir pendingin bearing. Periksa seluruh packing group. Periksa steam pad, nozzle, diafragma, stator. Inspection dan pengukuran. Erosion, corrosion, crack, defeat, dan aus. Selection, accumulation, pengukuran keausan. Clearance, depth, run out, fixing sesuai EMB. Pengecekan dye penetran, BHM, pembersihan dengan polishing silikat, balancing dan vibrasi. Critical speed, standar RM, OEM, EMB. Carbon ring 0,3 mm atau diameter poros. Bantalan 0,23 mm, 0,25 mm atau diameter poros. Clearance diafragma, hosi
0,5 mm dan 0,05 mm. Troubleshooting menunjukkan sesuatu dengan tepat dari penyebab kerusakan atau gejala, mencari penyebab timbulnya kerusakan atau trouble, dan menemukan cara penanggulangannya dengan cepat dan tepat. Terhindar dari kegiatan yang coba-coba serta pekerjaan yang berulang. Troubleshooting dilakukan dalam utama penyebab mulai dari yang paling ringan sampai meningkat ke penyebab yang lebih berat. Kemudian dilaksanakan saran terhadap cara mengatasi masalah. Problematika yang ada dan cara mengatasinya. Karet kopling pecah, cara mengatasinya dengan menggantinya. Oli bercampur air, cara mengatasinya oli diganti. Air cleaner, saringan udara kotor, cara mengatasinya dibersihkan. Pipa bocor, cara mengatasinya ditampal dengan dialas. Suara berisik, cara mengatasinya ganti bearing, cek putaran rotor perlahan. Power balance. Power balance merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam proses pengolahan kelapa sawit. Power balance berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kesediaan tenaga dan seberapa besar tenaga yang dibutuhkan oleh PKS untuk melaksanakan proses produksinya. Dalam pemenuhan power, PKS Segalu memiliki beberapa unit instalasi pembangkit yang terpasang di antaranya sebagai berikut. Turbin generator turbodiesel 3 unit, power 700 kW. Jadi 3 daya turbin 700 kW dikali 3 sama dengan 2100 kW. Power emergency genset 2 unit, power 300 kW. Jadi 2 genset 300 kW dikali 2 sama dengan 600 kW atau 750 kVA. Sehingga daya tersedia di PKS Segalu P sama dengan 200 kW tambah 600 kW sama dengan 2700 kW. PKS Segalu mengoperasikan satu unit turbin uap dengan kapasitas 700 kW, beban maksimal turbin 87% sama dengan 614 kW. Daya nyata terpakai di PKS Segalu: loading rem 4 kW, pressing 10, pressing dan
depressor 135, kernel 120, klarifikasi 8, boiler 117, water treatment 10, workshop 30, water intake 20, igloo pump 10, perumahan karyawan, kantor dan penerangan pabrik 150, total kebutuhan daya 614. Beban pabrik saat operasional pada kapasitas 45 ton TBS per jam sebesar 614 kW sehingga cukup satu turbin saja yang dioperasikan. Paralel generator. Paralel generator merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menghubungkan dua unit generator yang sedang beroperasi. Paralel generator sangat dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan daya di pabrik. Karena dengan memparalel generator maka daya yang dihasilkan oleh generator lebih besar. Alat yang digunakan untuk paralel generator adalah gyroscope. Untuk melakukan operasi paralel generator maka dilakukan tahap sinkronasi terlebih dahulu. Beberapa parameter yang harus sama. Untuk syarat sinkronasi adalah tegangan, frekuensi, urutan fasa. Prosedur sinkronisasi generator. Pastikan bahwa breaker dari generator yang akan diparalel incoming generator dalam keadaan terbuka, atau dengan kata lain incoming generator terisolasi dengan sistem. Pastikan AFR automatic voltage regulator dalam keadaan otomatis bukan manual. Start prime mover sampai pada spesifikasi putaran tanpa beban. Gunakan governor control untuk mengeser frekuensi incoming generator lebih tinggi 1-10 dari frekuensi sistem. Gunakan AFR untuk mengeset tegangan incoming generator sama atau lebih tinggi dari sistem. Gunakan gyroscope pada incoming generator dan set frekuensi incoming generator berputar perlahan di area fase mendekati 0. Tutup breaker incoming generator saat 1-2 derajat pada gyroscope sebelum posisi 0 dengan asumsi breaker mempunyai masa lembam. Dengan demikian pemutaran breaker tepat pada angka 0 pada gyroscope. Matikan gyroscope dengan governor control. Buat pemindahan beban di incoming generator secara perlahan. Jika power factor yang terbaca antara dua generator atau lebih yang diparalel tidak sama, maka set AFR masing-masing generator sampai power factor setiap generator mendekati sama. Inilah tabel angka pengawasan sistem pembangkit